DPRD Kota Surabaya telah membahas secara khusus terkait rancangan peraturan daerah perusahaan daerah air minum di Kota Surabaya. Termasuk di dalamnya perubahan status PDAM yang semula adalah perusahaan daerah akan diganti ke perseroan ataupun bentuk yang lainnya. Apa saja dampak yang nantinya akan dirasakan masyarakat dan juga PDAM itu sendiri? Selengkapnya akan kita bahas di Dialog Buletin Jatim bersama saya, Belinda Firda. Surabaya bersama dengan anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Bapak Muhammad Mahmud. Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat, seger bugar. Alhamdulillah. Sudah siap ya Pak kita bahas terkait Raperda PDAM Surabaya. Tapi sebelum kita masuk ke Raperdanya Bapak, ini ada wacana bahwa status dari PDAM Surabaya ini akan berubah. Kalau sebelumnya perusahaan daerah, ini akan menjadi perseroan atau bentuk yang lainnya. Ya. Nah ini sebenarnya alasannya apa Pak? Ya, jadi perusahaan daerah itu kan terbatas gerakannya, ya, tidak bisa leluasa kalau tidak seperti PT atau perseroan yang lainnya. Nah, dengan berubahnya perusahaan daerah air minum menjadi misalnya nanti perseroan atau apa statusnya, itu akan lebih leluasa melakukan improvisasi. Baik. Ada yang tidak perlu persetujuan wali kota. Kalau perusahaan daerah, sesuatunya harus tergantung Pemkot. Oh betul. Ya. Ini nanti akan didalami lagi soal dividennya, soal kewenangan yang ditangani selama ini sebagai direktur utama perusahaan daerah. Ya. Dan soal lain-lain, misalnya soal utang, apakah diperbolehkan utang langsung, tidak lagi izin wali kota. Nah, ini bisa untuk pengembangan usahanya. Tapi sebenarnya kalau menurut Bapak sendiri, pendapat Bapak Mahmud ini untuk perubahan status ini bagaimana Pak? Ya, kalau menurut saya perubahan status itu tentu lebih baik. Ya, kalau tidak, tentu baik PDAM maupun wali kota tidak berusaha merubah. Ya biar aja perusahaan daerah gitu, dengan segala macam keterbatasan. Tapi dengan perubahan ini, ya harus diikhlaskan. Semua yang selama ini menjadi penghambat, harus melakukan izin, harus melakukan koordinasi, harus persetujuan DPRD, harus ini, harus itu. Nanti direktur itu bisa lebih leluasa. Tidak lagi ada yang tidak izin, ada lagi yang diberi kebebasan untuk menumbuhkan improvisasi pengembangan bisnisnya. Ya. Yang penting di sini saya titip, meskipun itu nanti berubah status, harus tetap ada unsur sosial dalam bisnisnya. Ya, karena yang perlu diketahui PDAM itu lahir tetap berasal dari pemerintah kota Surabaya, bukan murni bisnis, bukan murni swasta, sehingga unsur sosial di situ harus tetap ada. Yang dikhawatirkan pada suatu saat nanti karena ini bisnis, maka unsur sosialnya hilang. Unsur sosial itu seperti apa? Satu, tarif. Tarif ini ya tidak boleh mahal-mahal. Kedua, harus tetap melayani warga kota yang belum terairi. Misalnya satu kawasan yang belum ada air. Nah, ini tetap harus dibantu. Apapun jenis statusnya tetap harus membantu warga yang belum terairi. Dan tidak boleh sewenang-wenang dengan keleluasaannya, dengan status yang berubah, maka menaikkan tarif setinggi-tingginya, tetap nggak boleh. Yang perlu diketahui, PDAM ini adalah perusahaan monopoli. Ya, tidak ada lagi perusahaan air minum seperti PDAM di Surabaya, yang punya pipa di bawah tanah puluhan kilometer, ribuan kilometer ya, untuk seluruh pelanggannya. Dan pesaing juga susah untuk menyaingi. Maka tetap harus pro kepada masyarakat. Itu saran saya. Tapi sebenarnya wacana ini lahir dari PDAM-nya atau justru dari pemerintah kota, Pak? Ya, saya kira itu ada dialog, diskusi antara pemerintah kota dan PDAM. Ya, ide-ide itu
Setelah dipelajari, dianalisa mana yang lebih baik, maka itu diusulkan perubahan statusnya. Karena perubahan status itu harus persetujuan DPRD. Maka diajukanlah ke DPRD untuk persetujuan status. Nah, kami di DPRD berharap perubahan itu ya seperti tadi membawa kebaikan baik untuk pemerintah kota juga baik untuk masyarakat. Kalau tidak ada kebaikan untuk apa diubah? Betul. Ya, bikin susah ya jangan, bikin berat ya jangan diubah, gini aja kalau bikin susah masyarakat. Kalau perusahaan daerah itu direktur ya punya cara paling efektif untuk meningkatkan pendapatan dengan cara naikkan tarif. Nah, saya mengharap PDAM tidak seperti itu. Siapapun direkturnya bisa mencapai target kalau menaikkan tarif. Tapi tidak ada improvisasi, tidak ada inovasi, menekan kebocoran, menekan pencurian, sehingga bisa ada penghematan lalu kasnya tinggi. Tapi kalau naikkan pendapatan dengan cara naikkan tarif, maklar aja bisa kalau gitu, nggak usah direktur. Itu nanti bebannya di masyarakat lagi. Maka jangan sekali-kali naikkan tarif. Mentang-mentang monopoli, tak naikkan aja. Mau nggak mau kan tetap bayar, gitu. Nggak ada pesaing. Nah itu harus terhindar pikiran seperti itu yang ada di PDAM. Ya, harus dihindari. PDAM sudah untung, sudah bagus. PDAM ini kan perusahaan yang bagus dibanding perusahaan daerah lain yang ada di pemerintah kota. Pemerintah kota itu ada PD Pasar, ada RPH, dan lain-lain. Tapi nggak ada yang seperti PDAM. Monopoli ya Pak ya? Monopoli. Penguasaan semua air ini ada di PDAM. PDAM. Jadi memang Bapak berpesan ini khususnya untuk PDAM bahwa nanti kalau memang statusnya sudah berubah, jangan sampai ini menjadi dimanfaatkan begitu ya Pak dalam tanda kutip, karena memang kembali lagi manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat. Bapak, tapi sebenarnya pembahasan ini apakah sudah dibawa secara mendalam, mendetail begitu di dalam rapat paripurna atau khususnya sampai nanti akhirnya lahir di rancangan peraturan daerah? Tahan dulu Bapak. Kita lanjutkan nanti, pemirsa tetap di Dialog Buletin Jatim bersama saya, Belinda Firda. Pemirsa, kembali di Dialog Buletin Jatim bersama saya Belinda dan juga masih tetap kita lanjutkan pembahasan terkait Raperda PDAM di Kota Surabaya bersama dengan Pak Mahmud. Bapak, tapi sebenarnya ini tadi sudah sempat kita bahas bahwa bagaimana proses alasan, latar belakang dan muncul ide untuk perubahan status dari mana begitu. Ini sebenarnya sudah masuk di pembahasan Raperda itu bagaimana Pak? Ya, jadi pemerintah kota dan PDAM sudah serius untuk merubah ini dan sudah mengirim berkas ke DPRD. Sudah kita paripurnakan. Ya, sudah dibentuk panitia khusus. Ya, di panitia khusus itu perda ini dibahas pasal demi pasal. Nah, sekarang masih proses. Ya, baru beberapa minggu yang lalu sudah masuk. Ini nanti sedang dibahas secepatnya. Karena perubahan itu berdampak besar kepada pengembangan PDAM. Seperti sebelumnya, saya tetap berharap PDAM jangan sewenang-wenang dengan perannya. Setelah diberi wewenang dengan perubahan status itu, PDAM jangan sewenang-wenang. Sehingga menghalalkan segala cara yang penting untung. Pendapatan setinggi-tingginya. Ingat, masyarakat kota Surabaya ini bisa saja nanti berteriak tidak setuju, bisa saja berpendapat yang beda kalau PDAM-nya mentang-mentang. Ya, mentang-mentang diberi wewenang dengan perubahan status, ada keleluasaan untuk melakukan ini itu ternyata membebani masyarakat. Ya, masyarakat bisa juga minta pendapat ke DPRD. DPRD sudah setuju perubahan itu, ternyata PDAM-nya lebih menyusahkan rakyat. Lebih bikin susah, tarif lebih mahal. Kapan hari sudah menaikkan tarif PDAM itu? Sudah. Padahal belum berubah statusnya ya Pak ini? Belum berubah, sudah naikkan tarif dulu, sehingga untung. Ya seperti yang saya sampaikan, kalau meningkatkan pendapatan dengan cara naikkan tarif, ya semua bisa. Ini harus benar-benar dijaga oleh masyarakat. Tidak boleh ada yang memberatkan. Kalau bisa diturunkan dikit-dikit.
Tapi sebenarnya terkait warning-warning yang sudah disampaikan oleh Pak Mahmud ini tertuang tidak Pak di dalam Raperda itu sendiri? Itu kami sudah titip kepada anggota panitia khusus agar nanti dikasih pasal demi pasal itu agar waspada, terus bisa diingatkan oleh DPRD agar tidak lagi membuat sengsara rakyat, sehingga dikunci di situ. Ya, menaikkan tarif misalnya sembarangan. Kenapa? Karena PDAM ini bahan bakunya dari sungai, ya, air sungai melimpah, airnya dari Kali Berantas. Ya. Betul. Siapa yang mencipta? Bukan PDAM. Alam sudah menyiapkan bahan baku, tinggal menjernihkan saja. Memang PDAM bayar permukaan air namanya. Oke. Ya, ambil dari sungai untuk diolah menjadi air yang bersih. Itu PDAM bayar ke Jasa Tirta. Oh ya. Ini ada biaya juga. Ya. Ya, tetapi dari semua produksi instalasi penjernih airnya, ini PDAM tetap untung. Biaya produksi dengan yang pembayaran tarifnya di masyarakat masih tinggi. Ya. Maka PDAM tetap untung. Jangan lalu kepingin untung yang banyak tak naikkan lagi gitu, karena statusnya sudah berubah. Ya, jangan seperti itu, nanti rame. Tapi sebenarnya kalau kita bicara kondisi PDAM di Surabaya terakhir ini bagaimana sih Pak? Kondisi PDAM di Surabaya selama ini dari hasil kita diskusi, kebetulan saya juga masuk di Pansus LKPJ, laporan pertanggungjawaban wali kota. Beberapa waktu lalu kita rapat sama PDAM, itu dilaporkan kondisinya baik-baik saja. Jadi tidak ada masalah apa-apa. Hanya pernah wali kota itu mengambil dividennya dulu. Nah itu kan nggak boleh mestinya. Jadi PDAM itu kan setiap tahun store. Iya. Nah ini belum waktunya store diminta sama wali kota. Oh. Sehingga menjadi agak kacau keuangannya. Tapi dari sisi pendapatan PDAM laporannya sudah bagus. Hanya saya pesan waktu itu, volume air di Surabaya ini sudah cukup untuk mengairi seluruh warga kota Surabaya. Hanya kualitas air yang masih saja keruh, ya, tidak jernih seperti yang diharapkan. Sekilas kelihatan jernih, tapi kalau ditaruh di tandon, itu setelah dibiarkan terlihat lumpurnya, terlihat Endapannya. uget-ugetnya, ya, masih ada. Dan ini saya sampaikan ketika rapat, ya memang diakui dari pipa-pipa lama, pipa zaman Belanda masih ada. Ya, tapi PDAM berjanji pelan tapi pasti akan mengganti pipa-pipanya. Bahwa volume air sudah cukup, kapasitas produksi air cukup, tinggal kualitas air. Nah, apalagi PDAM ini sudah berikrar akan menjadikan air untuk bisa langsung diminum. Nah itu menarik Pak. Baik. Jadi kan ya. Iya betul. Bapak tapi tadi sempat disinggung terkait keuntungan dari perubahan ini kan kepada PDAM-nya begitu ya Pak, akan memudahkan regulasi dan selain sebagainya. Tapi sebenarnya dari perubahan status ini manfaat yang dirasakan oleh masyarakat apa Pak? Perubahan status ini kan belum terjadi. Iya. Yang dirasakan nanti kira-kira PDAM diberi keleluasaan untuk berimprovisasi, untuk melakukan apa saja. Tidak ada lagi rintangan-rintangan yang misalnya harus dalam pengawasan wali kota atau DPR, misalnya seperti itu. Kalau ada tetap tidak seperti pada waktu perusahaan daerah, maka itu harusnya lebih menguntungkan kepada pelanggannya. Di mana pelanggan ini menikmati perubahan itu dan improvisasi bisa dilakukan atau membuka usaha lain-lain, dan ini menguntungkan PDAM sehingga air itu bisa tidak mahal di masyarakat. Nah, harapan saya seperti itu, karena pendapatan lain-lain dari improvisasi itu sudah tinggi, sehingga tidak perlu menaikkan tarif untuk mencari tambahan kasnya. Cukup dengan diverifikasi usaha lain-lain itu. Tapi Pak, kalau kita bicara PDAM sebenarnya ini kan perusahaan daerah air minum ya Pak. Ya. Nah di Surabaya sendiri ini sebenarnya evaluasinya bagaimana Pak? Karena sampai saat ini kan masih belum bisa digunakan untuk konsumsi. Jangan dijawab dulu Bapak, kita akan lanjutkan. Pemirsa tetap di Dialog Buletin Jatim bersama saya Belinda Firda.
Kembali di Dialog Buletin Jatim, pemirsa, diskusi kita tentang PDAM Surabaya ini semakin menarik karena kalau kita melihat begitu ya, PDAM ini kepanjangannya adalah perusahaan daerah air minum. Tapi nyatanya di kota Surabaya ini belum bisa diminum, dikonsumsi. Nah itu bagaimana Pak sebenarnya? Jadi menurut PDAM pernah kita tanyakan itu, sebenarnya bisa diminum tapi dimasak dulu. Padahal kita berpendapat yang namanya perusahaan daerah air minum itu ya sudah langsung minum, kayak luar negeri. Luar negeri dari keran langsung diminum karena dijamin oleh perusahaan air minumnya di sana. Jamin kebersihannya, dijamin sudah dites gitu. Nah, Surabaya judulnya saja air minum. Iya. Padahal lebih cocok untuk air mandi. Oh iya betul, air mandi. PDAM perusahaan daerah air mandi. Oh iya betul. Atau perusahaan daerah air mampet. Kadang ada keluhan seperti itu ya Pak ya? Banyak. Dari masyarakat juga sering mengeluh, mengadu, WA maupun datang ke kantor. Itu mengeluhkan PDAM. Satu, masalah keruhnya. Kedua, sering ada perbaikan. Sehingga air mati 1 hari 2 hari. Di tempat saya sendiri, tempat tinggal saya gitu. 2 hari, kadang 3 hari. Kalau saya sudah lapor ke PDAM, airnya keruh. Jadi bak kamar mandi di tempat saya itu mesti saya kosongi. Oke, karena? Karena kalau diisi sampai 2 hari, 3 hari itu mesti bawahnya ini ada lumpur, ada uket-uket. Oh begitu, iya. Karena saya kasih keramik yang putih, jadi kelihatan kalau kotor langsung. Nah, akhirnya saya sampaikan, ini contoh tempat saya. Jadi kalau ada orang yang meriksa jentik-jentik itu ya kosong, airnya nggak ada. Lebih baik pakai ember aja, selesai buang lagi. Nanti mau mandi kumpulkan lagi gitu. Inilah Surabaya. Air volumenya banyak, manjur, bagus. Tapi kualitas air ini yang belum bagus. Harus diperbaiki. Jangan berburu keuntungan, berburu rupiah terus tapi kualitas nggak diperbaiki. Baik, Bapak, tapi sebenarnya sempat ada dialog lebih lanjut nggak Pak terkait sampai kapan ini PDAM akhirnya ada target waktu tertentu, oh ini sudah bisa diminum atau akan ya lebih sederhana lagi kualitasnya diperbaiki gitu? Ya, PDAM ini sudah ada improvisasi usaha, yaitu memproduksi air yang langsung minum. Tapi niru air kemasan lainnya. Jadi dikasih botol, ya niru-niru yang lain kasih botol, dijual seperti itu. Yang dimaksud kan bukan itu. Kalau bisa improvisasi air minum itu ya yang dari keran, langsung bisa diminum. Sehingga jangan orang kalau mau bisa minum air PDAM belilah yang botolan, jangan gitu. Terus untuk apa perusahaan daerah air minumnya ini? Iya kan? Sekalian aja jual air minum itu, jangan jual air mandi. Ganti jenis usahanya. Iya. Nanti kalau itu yang menguntungkan, dia nggak fokus ke pelayanan masyarakat untuk air mandinya. Karena ternyata 1 liter harganya lebih mahal dibanding air PDAM yang ke rumah-rumah. Yang kemasan botol ini lebih mahal memang. Jatuh harganya lebih mahal ya Pak ya? Lebih mahal. Oh, berarti memang harusnya mengevaluasi lebih lanjut. Terus ya Pak? coba diamati apa biaya produksinya, kelebihan biaya produksinya dengan perusahaan daerah air minumnya yang masuk ke rumah-rumah. Kalau dia ambil langsung dari sumber, ya bisa saja kan nggak diproduksi kalau langsung dari sumber. Iya. Gitu. Oke, PDAM Surabaya, semoga ini bisa menjadi evaluasi dan juga nanti perubahan status ini tentu ada banyak keuntungan yang akan didapatkan begitu ya Pak, salah satunya terkait regulasi. Bapak, tapi sebenarnya peran DPRD sendiri terkait untuk mengontrol dari PDAM dengan perubahan status itu bagaimana Pak? Ya kita akan awasi terus, masyarakat juga kita kasih kesempatan secara bebas. Baik ke rumah saya, ke kantor, atau WA, atau telepon, monggo, untuk menyampaikan keluhan tentang PDAM. Saya sendiri pernah komplain ke PDAM sebagai pelanggan, saya ya antri ke sana, ke kantor PDAM. Saya ingin buktikan aja, ada satu masalah, saya dituduh memecah meteran, kaca meter itu loh. Kan di rumah ada meteran. Kacanya kan retak. Nah, saya dituduh memecah itu. Padahal saya ini nggak pernah buka-buka meteran. Yang buka kan petugas PDAM. Betul. Terus saya dikasih peringatan, dikasih surat supaya membayar denda. Saya datang ke kantor PDAM. Kemudian Pak di sana antri bagaimana? Di sana itu ternyata orang yang nasibnya sama dengan saya juga banyak. Denda antara 150, ada yang 250. Lumayan mahal juga ya Pak? Memecah kaca memecah kaca meternya. Saya tanya ke petugas sana, meter ini kan milik PDAM.
bukan milik saya. Iya. Pelanggan ini bayar sewa di tiap bulannya itu di rekening PDAM itu ada sewa meter. Oh, Ada. Iya. Nah saya ini kan sewa, ya, punya PDAM yang taruh di rumah saya. ya. Terus pecah saya disuruh bayar, padahal saya sudah bayar sewa. Mestinya kan PDAM duduk aja di depan meter itu jaga meteran ini biar nggak rusak. Ini saya sudah pecah, saya suruh bayar. Ternyata banyak yang seperti itulah. Inilah jadi sektor pendapatan lagi dari PDAM. Kalau mau menyusahkan masyarakat ya diperbanyak aja yang rusak. Gak usah jual air, dari situ udah untung. Nah, ini salah satu yang saya ikuti sendiri, saya datangi sendiri, jadi saya tahu. Langsung tahu masalahnya bagaimana ya Pak Dan ya? itu sudah tak sampaikan ke PDAM. Oke, baik. Agar kita nggak sewa lagi. Banyak evaluasi yang sebenarnya perlu ditelaah lebih lanjut Ya. begitu. Ada komunikasi dua arah ya Pak antara Ya. pemerintah Kota Surabaya maupun PDAM karena ini sedang dirancang untuk perubahan statusnya. Bapak terakhir harapan Bapak ke depannya setelah ada perubahan nanti baik dari PDAM maupun masyarakat dan juga kontrol dari DPRD bagaimana? Ya, harapan saya PDAM ini benar-benar profesional. Ya, jangan sekali-kali merugikan rakyat, merugikan masyarakat. Karena tidak bisa dipungkiri PDAM itu didirikan oleh pemerintah daerah. Tugas pemerintah itu adalah mensejahterakan rakyatnya, ya, bukan menyusahkan, apalagi membebani kayak tarif PDAM yang mahal ini. Ya, terima kasih. Siap. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Semoga ini bisa menjadi bahan evaluasi ke depannya dan raperdanya ini bisa segera disahkan ya Pak Ya. untuk perubahan status PDAM dan bermanfaat juga bagi masyarakat. Semoga sehat selalu Bapak Mahmud. Terima kasih Amin. banyak waktunya. Gendrun. Pemirsa, demikian dialog kita kali ini. Semoga ini bisa menjadi evaluasi dan masyarakat bisa mengadukan langsung kepada DPRD Kota Surabaya. Terima kasih. Saya mewakili seluruh kru yang bertugas. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.